Aku ya banyak melihat negara-negara Islam yang lain ya tidak seperti di negara kita yang dimana kadang-kadang tidak masuk di akal. Mereka berlima ini adalah tidak mewakili Islam, tidak mewakili NU, tidak mewakili Indonesia Raya. Maka kan aneh sekali. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ada statement yang tertulis, kalimatnya itu macam ini: tidak ada negara yang berislamnya sebebas di Indonesia. Karena di Indonesia ini Islamnya sangatlah bebas, yang bermakna Islam di Indonesia ini janji kita mendapatkan pengikut, lalu kita boleh mensuarakan hal tersebut ataupun memberikan ceramah. Dan video ini di-stitch oleh seorang wanita Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, tanggapan dari dia orang itu macam mana? Kita tengok dulu videonya. Apa maksud tersebut? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya. Benar sekali ya, benar sekali. Aku ya banyak melihat negara-negara Islam yang lain ya tidak seperti di negara kita yang dimana kadang-kadang tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal ya. Di negara kita ya ada seorang yang baru keluar dari pesantren, tahu sedikit agama, bisa menjadi ustadz dan memberikan ceramah kepada orang. Kalau di negara-negara Islam lain ya, kalau ingin memberikan ceramah atau mendapat gelar ustadz, mereka harus mendapatkan sertifikat dan diakui. Di negara kita Habib, banyak Habib, syekh, kiai, ulama. Di negara Islam lain ya, kalau ingin dia menggelar dirinya itu Habib, harus disertai dengan bukti DNA. Bukti yang mengatakan dia itu memang keturunan Habib. Kalau palsu dihukum. Tapi di negara kita sangat luar biasa ya. Jadi kepada ya pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agama Indonesia, tolong ambil berat ini ya. Jangan sampai ya Islam di negara kita jauh dari Islam yang sesungguhnya. Saya paham dari kritikan si akaknya tadi itu. Yang bermaksud itu jangan biarkan Islam ataupun ulama kita yang mengaku sebagai Habib, Pak Yai ataupun dan lain-lain yang mengaku, karena banyak sekali di Indonesia itu yang mengaku macam itu. Bahkan ada juga yang mengaku Habib. Itu hari sudah saya pernah reaction ya, itu seorang Habib yang melempar-lempar makanan. Dan juga banyak lagi macam Gus Samsudin, itu pun juga mengaku ulama dan banyak pengikutnya. Ternyata dia orang itu hanya mempunyai ilmu sulap lalu dibungkus dengan agama. Tapi alhamdulillah saat ini dia orang itu sudah di penjara karena dia orang itu membuat penistaan agama. Nah, yang baru-baru ini banyak sih di Indonesia macam itu, geng. Yang baru-baru ini tuh yaitu Mama Gufron. Mama Gufron itu yang mengaku dia orang itu sebagai ulama besar yang mempunyai keahlian ini dan itu sangat diakui dan dipercaya orang Indonesia. Dia orang itu aslinya orang Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dan saat ini itu masih belum selesai. Dan banyak lagi Habib ataupun Pak Yai di Indonesia yang berbuat macam itu. Nah, tujuannya kakak ini mengkritik itu untuk memperketat ataupun menjaga
nama Islam di Indonesia agar boleh macam Islam macam di negara lain. Kalau mempunyai Islam itu harus mempunyai gelar yang bermakna kalau kita nak bersuara, mensuarakan, membagikan ilmu, kita harus mempunyai bekal ilmu dulu. Harus sekolah, harus mempunyai ilmu yang banyak, baru kita boleh mensuarakan hal tersebut, biar yang diucapkan ini sesuai dengan syariat Islam, bukan hanya asal-asalan. Itu tujuannya si kakak itu. Saya itu paham dengan apa statement ataupun perkataan yang dikatakan kakak itu tadi ya. Nah, hari-hari ini sangatlah viral sekali, geng, di media mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lainnya, di seluruh negara, di seluruh dunia. Bukan hanya umat Islam saja ini yang mendengarkan ataupun yang menengok ya, karena ini berkaitan dengan Israel, yaitu ulama Indonesia, NO, Nahdlatul Ulama Indonesia, itu pergi menjumpai apa itu presidennya Israel, kan? Nah, orang itu tentunya penasaran kan, sebenarnya dia orang itu tujuannya apa? Apa dia orang itu hanya numpang viral, famous, ataupun untuk mendamaikan pergaduan ataupun perang antara Israel dan juga di Gaza? Dan itu sangatlah membuat perhatian netizen Indonesia, Malaysia, dan netizen lain-lainnya. Sebab banyak orang kita, apalagi terutama orang Islam itu yang membela atau yang menjaga Gaza yang tengah diserang macam itu. Karena kita sama-sama umat Islam. Nah, sekarang tujuannya di orang itu sebetulnya apa? Langsung kita tengok pendapat dari orang tersebut ketika menjumpai pemerintahan ataupun presiden Israel sana. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Saya cinta Indonesia, saya cinta Muslim, saya cinta Palestina. Kalaupun ditanya sebenarnya ini misinya apa, misi utamanya adalah penelitian lapangan dan dialog lintas iman untuk perdamaian. Kenapa kok ketemu dengan presiden semacam itu ya? Karena presiden Israel, dalam hal ini Israel sedang menyerang Palestina. Maka ketika kami menyatakan perdamaian, maksudnya apa? Maksudnya adalah, wahai Israel, jangan menyerang Palestina lagi, damai gitu. Jadi saya mengungkapkan perdamaian kepada Israel. Dan alhamdulillah, jadi kok bisa-bisanya saya yang bukan siapa-siapa, Zainul Ma'arif, saya nggak ngaku sebagai orang besar. Saya biasa, saya bukan Gus Dur, saya bukan Gus Yahya, saya orang biasa. Cuman ini ada kesempatan bisa bertemu dengan presiden, dan ini sebenarnya additional event ya. Utamanya adalah dialog lintas iman, ini ada kesempatan. Maka saya sebagai Muslim, sebagai saya juga penceramah, ini ya bagian dari kalimatul haq inda sultanin jair. Motif Anda ke sana itu adalah dalam misi perdamaian. Ini yang kadang belum dipahami oleh masyarakat kita juga, bahwa sebenarnya di masyarakat sipil Israel sendiri itu juga udah capek perang. Yang paling dipersoalkan, Anda bertemu dengan Presiden Zionis Israel yang memang sudah mengklaim bahwa dirinya adalah Zionis. Jadi ceritanya begini ya, kan kita itu udah dialog dengan tokoh agama. Terus kemudian ada yang bilang, kenapa kita pengen ketemulah yang bisa menjadi representasi dari pihak Israel, yang kita pengen tahu insight-nya gitu. Sudah ada semacam janji mungkin bisa bertemu dengan Presiden Israel itu? Ya sebenarnya yang penting yang bisa merepresentasikan gitu, yang bisa menjadi representasi pihak Israel, yang bisa memberi insight dari perspektif mereka gitu. Mas Sukron, pasti masyarakat dan Anda juga pasti banyak ditanyai, ini mereka itu siapa, yang mengundang siapa, atau bahkan yang membiayai itu siapa? Gitu. Nah, ini pertanyaannya. Ya, saya diundang itu ada semacam volunteer yang dia itu salah satu kampus terbaik di dunia, yang dia sebenarnya volunteer atas nama pribadi gitu ya. Kemudian dia memang punya misi peace di dunia ini, ya bagaimana mengajak untuk diskusi bareng, dialog antar iman. Berarti semua biaya ini juga ditanggung oleh tadi yang Anda sebut sebagai volunteer di sebuah universitas ternama di dunia itu?
Ya kan undangan itu ada berbeda, ada yang diundang oleh startup, cuma karena kita sama-sama orang dari apa yang dikenal sebagai anak muda NU itu, walaupun kita nggak mengatasnamakan NU, ya yang penting kita bisa ke sana, kita ngurus visa dan lain sebagainya secara legal. Oke, bisa kami tahu siapa sebetulnya yang Anda maksud dengan volunteer itu? Ya ini nanti aja lah, ya, gitu biar nggak menimbulkan kegaduhan baru. Oke, tapi intinya garis besarnya adalah Ini Anda volunteer bukan government. bukan government ya. Kenapa bisa sampai pergi ke sana di tengah kondisi Israel yang menggencarkan serangan terus ke Palestina? Nah, sebenarnya begini ya, kan kadang pada bilang ini kan waktu nggak tepat gitu ya. Kalau di negara yang damai, kenapa kita mengeluarkan pesan perdamaian kan? Justru di tengah konflik kita menyampaikan pesan perdamaian itu. Nah, kemudian apakah ini punya efek kan gitu? Ya ini kan ibaratnya begini. Orang khutbah tiap Jumat bilang ittaqullah, bertakwalah kalian. Apakah langsung orang itu bertakwa? Kan tidak, butuh proses. Perdamaian juga sama. Meskipun kita suaranya kecil, tetapi kalau kita sampaikan terus berulang memang butuh proses. Gitu. Meskipun selama 70-an tahun Iya. berbagai upaya untuk menghentikan kependudukan Israel ke Palestina itu tidak pernah membuahkan hasil. Iya. Jadi tapi bagaimana dampak? kebaikan perdamaian harus kita suarakan. Kalau dari sudut pandang Israel, Mas Sukron, ini bisa dilihat sebagai sengaja memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh, kami juga dekat kok dengan orang-orang dari negara-negara Islam. Apakah itu kan bisa menjadi alat propaganda Israel? Betul. Ya bukan seperti itu ya, kan tergantung niat kita ya. Apakah dalam pertemuan itu, salah satu yang ikut dalam pertemuan itu adalah pimpinan jemaah Yahudi di Sulawesi Utara yang namanya adalah Rabbi Yakub Baruch, dan diduga ini adalah salah satu orang yang menjadi atau yang mengajak, yang membiayai juga kepergian Anda dan kawan-kawan? Saya rasa tidak ya. Beliau juga bukan ngajak kita. Jadi kita memang antara lintas iman nih semua justru sebagai partisipan yang untuk ikut dialog. Cara jawabnya itu macam kurang meyakinkan ya, geng. Agak sedikit ragu-ragu dan masih ada segelintir yang ditutup-tutupi. Nah, apakah dengan jawaban dia orang tadi itu lalu netizen-netizen ataupun ulama-ulama Indonesia itu menerima dengan hal tersebut? Nah, kita tengok dulu video yang berikutnya. Sudah cukup bernilai bahwasanya mereka berlima ini adalah tidak mewakili Islam, tidak mewakili NU, tidak mewakili Indonesia Raya. Maka kan aneh sekali jika setelah itu ada orang-orang yang dari pahlawan kesiangan mencoba membela anak lima ini adalah hebat. Aneh sekali. Tolong kepada yang lima, jika Anda mengatakan bahasanya itu tanpa kesengajaan untuk itu tiba-tiba begini, atau Anda menganggap itu adalah sebuah kesalahan, tidak cukup seperti itu. Anda sekarang harus di barisan paling depan membela Palestina. Saudara, Anda pasti sudah tahu kan soal kunjungan 5 pemuda NU ke Israel beberapa hari lalu yang itu membuat geger negeri ini. Nah, di tengah kebijakan negara Zionis yang luar biasa yang mengakibatkan kehancuran wilayah Gaza, menimbulkan kematian puluhan ribu warga di sana serta kecaman dari berbagai pihak di seluruh dunia, kejadian ini atau kunjungan ini tentu amat sangat memalukan. Nah, saudara, satu hal yang amat sangat penting untuk selalu kita tegaskan adalah bahwa secara faktual hubungan kita dengan Israel itu adalah hubungan perang atau alaqat harbiyah. Mengapa? Karena secara faktual negara Zionis ini adalah negara agresor yang telah merampas dan menjajah tanah Palestina. Selama itu pula mereka telah banyak sekali melakukan penindasan, perampasan, penghancuran, pengusiran, kekerasan, dan juga pembunuhan terhadap warga Palestina. Sudah tak terhitung berapa banyak yang menjadi korban. Ini jelas sekali, tak bisa dibantah. Oleh karena itu, mereka, apalagi para pemimpin mereka, Perdana Menteri, Presiden dari negara agresor itu, statusnya tak lain adalah sebagai kafir harbi fi'lan. Nah, masa terhadap orang yang termasuk paling bertanggung jawab terhadap semua kezaliman, kebrutalan, kesadisan, kebengisan di Palestina yang telah banyak sekali mengakibatkan kehancuran, penderitaan, dan kematian puluhan ribu orang di sana, bukannya bersikap keras atau tegas, malah bermanis muka, bersalaman, lalu berfoto bersama. Tentang hal ini
kita mesti menyimak apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat 29. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu bersikap keras terhadap orang kafir, kafir harbi, fi'lan, bersikap atau berkasih sayang sesama mereka. Nah, saudara, ada ungkapan sederhana tentang bagaimana kita bersikap terhadap musuh saudara kita. Musuh dari saudara kita adalah musuh kita. Nah, bila ada yang berlaku sebaliknya, justru bersaudaraan dengan musuh saudara kita, ini apakah itu berarti mereka telah secara sengaja hendak menempatkan diri sebagai musuh dari saudara kita? Apa ya begitu? Mestinya tidak, ya. Alhamdulillah min dzalik. Ya, bagaimana pendapat Anda? Kita tengok pendapat dari yang lainnya, macam mana tanggapan dari dia orang. Nih, perhatiin nih. Kalau nggak setuju sama ini bukan berarti anti NKRI kan? Anti Pancasila atau benci NU kan? Kalau seumpama gue kritik nih, yang offset beginian nih, nggak bakalan auto dicap Wahabi, HTI, radikal, teroris, pro ISIS kan? Tolonglah. 5 sekawan ini jauh amat mainnya. Lupa diikat apa? Lupa jalan pulang. Ngatas namain Nahdlatul Ulama bertamu sama Presiden Israel. Presiden men, bukan Netanyahu lagi, tapi bosnya Netanyahu men. Gue aja ke rumah Pak RW aja gak pernah. Lu ke presiden sebelah, akrab banget. Kambing aja ngerti loh. Kalau lagi main mesti waspada sama yang namanya serigala. Bukan malah ditongkrongin tuh. Teman-teman lu itu udah pada dimangsain. Jumlahnya hampir ratusan ribu. Lu malah samperin. Niat amat keluar duit dan effort pergi sejauh itu. Lu beneran domba atau musang berbulu domba? Atau domba proksinya serigala tuh? Muslim kan? Muslim atau pura-pura muslim nih? Lu jelas bukan NU. Kalaupun lu memang beneran di dalam tubuh NU, maksudmu apa ada di situ? NU bukan tempatnya orang kayak begitu. Mau ngerusak NU dari dalam, hati-hati. NU kalau rusak bukan cuma rusak organisasinya men, tapi seluruh Indonesia rusak. Bukan cuma umat Islamnya aja. NU tuh Nahdlatul Ulama, gerakan yang mengedepankan ilmu para ulama untuk membangkitkan kebenaran, mewujudkan keadilan dan perdamaian. Kalau ada halangan ya berjuang, kalau ada musuh menghadang ya dilawan, jihad kalau perlu. Dan itulah yang dilakukan oleh para pendiri NU ketika berhadapan dengan para penjajah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya sudah baca selebaran resolusi jihad. Dada saya langsung bergelora. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya. Arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Untuk mewujudkan perdamaian itu ada thoriqohnya, ada metodenya, ada tahapannya, dan udah diajarkan sama wahyu. Sehingga untuk memahami itu perlu ilmu, bukan sekedar ilmu. Dan yang punya ilmu bukan sekedar ilmu itu namanya ulama. Kalau belum tahu jangan sok tahu. Sok-sokan dalam rangka perdamaian, berdamai kok dengan musuh. Lu kebayang Kiai Haji Hashim Asy'ari nongkrong sama Belanda? Agak mungkin men. Lah kenapa lu lakuin? Oi, anta ga Simasari ga? Ya, saya Hashim Asy'ari. Kamero. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kesalahan Kiai.
Di mana-mana negosiasi itu sebelum perang. Kalau negosiasi gagal maka ada syariat perang, syariat jihad. Karena terkadang ada kasus di mana untuk menegakkan kebenaran dan perdamaian harus ditempuh dengan cara beradu nyawa. Karena kalau dia tidak disingkirkan di dunia, dia akan terus berbuat kerusakan dan menyebarkan kerusakan kayak tumor tuh, mesti diamputasi. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar. Belanda kalau dibiarkan sama NU dulu, ya bakalan semakin semena-mena, makin luas kekuasaannya, maka dilawan. Israel pun dalam kondisi yang sama hari ini. Mereka yang mulai cari gara-gara saat dunia ditantang sama dia. Kok kamu malah ngajak mereka nongkrong? Pandawa 5, di antara banyak manusia Indonesia yang pengen membela saudara yang tergeno di sana, tapi nggak bisa pergi ke sana. Adapun yang bisa cuma tertahan di negeri sebelah, sehingga kita hanya mampu berdoa dan support lewat media, karena nggak mampu untuk ke sana. Donasi pun tertahan di sana. Banyak kita yang rela bertaruh nyawa bersama mereka loh. Lu yang punya akses untuk ke sana, punya kemampuan pergi ke sana, dikasih kesempatan sampai ke sana, bukannya nengokin mereka yang terluka jadi korban, kok malah pergi ke sebelahnya tuh, nemenin nongkrong penjajahnya. Kalaupun mau belain penjajah, minimal tahu manner seorang pengkhianat lah, budaya orang munafik ngerti. Gue kasih tahu ya dari dulu sampai sekarang, kalau mau cosplay pengkhianat, cosplay orang munafik, cosplay orang yang tidak berperi kemanusiaan, itu ya dibalik selimut, udang dibalik batu, lewat belakang, sembunyi-sembunyi, jangan sampai tahu. Ini malah pede amat selfie ceria diposting pula. Duh, realita. Macam itu lagi. Jadi semoga semua yang menonton video ini dan semua yang saya tayangkan, termasuk dengan gambaran-gambaran ataupun contoh-contoh tersebut, kita ini diberi lebih kewaspadaan ya. Apapun kita itu harus lebih waspada. Nanti endingnya itu bagaimana? Jangan mentang-mentang kita ini punya uang, jangan mentang-mentang kita ini punya akses untuk pergi ke tempat yang itu sangat membahayakan. Bukan membahayakan diri kita sendiri, tapi juga membahayakan untuk banyak orang. Nah, kalau pandangan kurang itu macam mana, saya mohon sangat-sangat tulis di kolom komentar. Apa pendapat korang tentang 5 orang tadi yang telah menjumpai Presiden Israel? Semoga kita ini sehat selalu, aman, damai, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa ya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.